Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lab School. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat Lab School yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di EduFuncast. Sudah ada siapa nih? Ada dua orang. Sudah ada 2 orang yang jadi bintang tamu ya di EduFuncast kali ini. Nanti perkenalan dulu ya sama sahabat Lab School, memperkenalkan diri siapa sih yang ada di EduFuncast episode kali ini. Siapa dulu yang mau perkenalan? Trianisa dulu. Nunjuk ini mah. Oke. Yang sebelah sini dulu deh. Coba disapa dulu sahabat Lab School-nya. Hai sahabat Lab School, nama aku Trianisa Melunka Rahma dari kelas 4 Ibnu Rusyid. Oke, terima kasih Trianisa Miladunka Rahma. Satu lagi. Halo sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Alesya Dania Adi dari kelas 4 Ibnu Rusyid. Oke, Alesya Dania Adi. Dipanggilnya Adi. Dipanggilnya apa? Alesya dan Trianisa. Oke sahabat Lab School, hari ini kita mau bincang-bincang sama Alesya dan juga Trianisa. Miladunka ya, sama Trianisa juga. Kita mau membahas mengenai bijak menggunakan teknologi. Jadi karena ini anak-anak kaum milenial ya, mereka itu mungkin beda sama ibu ya, beda sama ibu yang dulu ibu mainannya masih mainan congklak, main apa ya kalau bahasa Sundanya sondah ya. Kalau kalian mungkin mainannya udah pakai gadget ya, udah pakai handphone dan lain-lain karena memang terlahir di era kekinian ya. Nih ibu mau tanya sama Trianisa sama Alesya, di rumah kalian difasilitasi nggak sih sama orang tua handphonenya, gadgetnya atau apa? Iya difasilitasi. Emang ke Trianisa punya apa aja kalau di rumah? Dikasih apa aja? Dikasih handphone. Kalau laptop? Enggak. Tapi dikasih pinjem ya? Iya. Emang punya siapa itu laptop? Kakak. Oh punya kakak. Karena kakak emang udah kelas SMA kelas 1. SMA kelas 1. Jadi Trianisa mah baru dikasih handphone aja, belum dikasih laptop karena memang tidak seurgent yang SMA ya. Kalau meskipun kita ada kan pelajaran TIK ada ya, tapi memang kan tidak setiap hari kita pakai laptop ya. Karena untuk pertemuan daring juga, Zoom juga pakai handphone. Pakai handphone. Kadang pakai laptop. Kalau laptopnya sedang tidak dipakai sama kakak. Nah, kalau Alesya dikasih apa aja nih sama orang tua? Handphone sama laptop atau komputer. Oh, dikasih komputer apa laptop? Komputer. Beda ya. Kalau apa bedanya coba komputer sama laptop? Bedanya apa? Kalau komputer pakai mouse. Oh gitu. Oh, iya sih bener. Oke, kalau laptop bisa dibawa kemana-mana ya. Iya. Kalau komputer enggak ya, karena ada CPU-nya juga, terus monitornya gede juga ya, susah dibawa kemana-mana. Handphone juga ada ya. Ada. Nih kalian difasilitasi handphone ya, utamanya handphone itu sejak kapan? Alesya sejak kapan? TK. Hah, TK udah dikasih? TK udah kasih handphone? Mama Trianisa. Kalau Alesya Dari kelas 3. dari kelas 3 itu teh pas ketika daring ya? Atau sebelum daring udah dikasih? Ketika daring. Kalau ini mah dari TK dikasih handphone nih ternyata. Ya. Tapi tetap ada pengawasan dari orang tua? Iya. Ada. Nah emang Trianisa ketika dulu TK dikasih handphone ya, emang langsung bisa pakainya? Atau cuma buka apa aja gitu? Cuma buka game doang. Game ular gitu ya? Iya. Kalau Alesya mah udah lumayan gede ketika itunya kelas 3. Karena memang teman-teman di rumah juga ya, sahabat Lab School di rumah juga, yang awalnya itu tidak dikasih handphone sama orang tua, ketika mulai daring justru malah difasilitasi handphone gitu. Nah ketika kalian menggunakan handphone ya, itu suka kebablasan gak sih? Kadang Apa sering? Emang gak yakin nih, kadang-kadang sering kayaknya nih misalnya mau niatnya nyari informasi nih, misalkan mengenai kenampakan alam, googling kan misalkan ya, nyari contoh-contoh atau gambar-gambarnya, malah buka-buka yang
kadang-kadang. Jangan-jangan sering juga nih. Niatnya nyari apa, malah keterusan nyari-nyari yang lain ya. Oke, nih ketika dulu sebelum corona kan belum dikasih handphone ya. Kalau Triani sama kan udah ya, kan belum dikasih handphone. Nah, tapi pernah mainin nggak sebelum dikasih? Pernah mainin nggak? Pernah. Punya siapa? Punya ayah. Oh, punya ayah, bukan punya ibu? Atau dua-duanya? Punya ayah. Oh, punya ayah aja. Kadang itu teh main apa? Game. Main game, pasti main game dah. Kalau medsos punya nggak? IG, Facebook. Punya. Punya apa? Punya IG. IG. Kalau Alessia nggak punya. Instagram. Enggak. Paling berarti buat komunikasi mah WhatsApp aja ya? Iya. WhatsApp. Kalau WhatsApp memang kita kan belajar juga dari sana ya. Nih Trianisa, ibu mau nanya. Iya. Kan Trianisa punya IG sejak kapan? Udah setahunan? Kelas 2. Kelas 2 SD udah punya IG, dibikinin ya sama mama? Iya. Dibikinin. Yang upload-uploadnya siapa? Mama? Atau kakak yang ngupload kegiatan sehari-hari gitu ya? Kegiatan atau misalkan lagi main foto-foto upload gitu ya? Enggak. Enggak juga. Jadi yang diupload tuh apa? Enggak upload. Nggak upload. Jadi nggak upload. Enggak kendang. Cuman bikin aja akunnya. Oh, nanti ibu cari deh. Apa benar nggak pernah upload tuh? Ya, nanti ibu cari ya. Ibu ngulik-ngulik deh ya. Oke, nih. Tapi sekarang masih suka lihat IG? Kadang-kadang. Biasanya kalau misalkan di IG, Trianisa nyari apa? Hiburan atau apa gitu? Hiburan aja ya. Suka ada hiburan-hiburan yang lucu-lucu kayak gitu ya. Kalau Alessia mah nggak pakai medsos, IG ya, Facebook juga enggak. Karena emang kalau sekarang Facebook tuh udah agak kurang, malah lebih seringnya kalau Facebook tuh ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau anak-anak mudanya itu ke IG biasanya ya. Tapi ya mau punya medsos ataupun tidak, yang penting kita bijak menggunakannya ya, seperti itu. Bagusnya punya media sosial itu kita bisa bersosialisasi sama orang lain. Kadang ada geningan ya, kenalannya itu dari luar kota atau misalkan luar negeri ya. Nah itu sebetulnya ada baik buruknya. Baiknya karena nambah teman, benar, nambah teman. Buruknya takut kalau orang tersebut adalah orang jahat. Misalnya di fotonya, iya sih di fotonya tuh seumuran anak kecil misalkan, padahal ternyata yang megang akunnya itu bukan anak kecil tapi orang dewasa misalkan, yang berniat jahat. Makanya kita tuh harus hati-hati. Karena pernah dengar gak yang anak-anak suka main Facebook atau main IG, terus kayak diajakin sama orang ketemuan padahal diculik? Pernah baca atau pernah lihat berita kayak gitu? Belum ya. Nah itu ibu pernah lihat berita ada anak seusia SD SMP, mungkin mereka main sosial media, terus ada kenalan tuh di media sosialnya, kemudian ada yang ngajak ketemuan, ternyata malah diculik gitu. Jadi harus hati-hati ya sahabat Lab School, jangan di rumah juga. Boleh kita punya media sosial, boleh kita berteman dengan orang lain di luar kota ya, teman-teman yang baru, karena memang itu sebagai media juga ya buat kita supaya kenal dengan orang yang lebih banyak. Tetapi kita juga harus tetap hati-hati menggunakannya ya, kayak gitu ya. Oke. Kemudian ketika pembelajaran daring, kadang kan kita tuh pasti lihat handphone atau lihat laptop gitu ya. Suka gatal gak sih tangannya pengen buka yang lain? Kadang. Jangan-jangan nih pas lagi Zoom, Trianisa kemana ini? Padahal lagi main, misalkannya kayak gitu. Pernah nggak gatel gitu tangan teh, malah ngebuka yang lain? Pernah. Oh enggak, fokus aja gitu ya. Fokus. Tapi ibu perasaan kadang-kadang suka manggil-manggil, Alessia ini kemana? Trianisa, ayo kameranya dinyalakan. Gak ada suara, nggak tahu tuh kemana, tidur kayaknya. Oke ya. Nah kalau misalkan sehari kalian kira-kira bisa berapa jam ada di layar handphone atau layar laptop? Untuk selama pembelajaran aja? Pembelajaran aja. Selebihnya setelah pembelajaran disimpan.
benar disimpan. Kok kurang percaya ya. Nah ini kan ada pembelajaran. Emang kalau pembelajaran kita full ya lihat handphone, entah itu pembelajarannya lewat WA ataupun Zoom ya, tetap aja kita lihat layar gitu ya. Nah selesai nih, udah selesai pembelajaran, handphone benar-benar disimpan atau memang masih main? Masih main. Kadang kayak gitu ya, karena biasanya juga suka ada informasi yang disampaikan ketika pembelajaran sudah selesai gitu kan. Nah Alessia biasanya kalau main handphone di luar pembelajaran nih, biasanya jam-jam berapa tuh? Jam-jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Iya. Oh nggak tidur siang? Enggak. Jarang. Apa emang nggak pernah tidur siang? Nggak pernah. Nggak enak kok ya kalau tidur siang teh. Nah ada orang yang harus tidur siang, ada orang yang malah pusing kalau tidur siang. Nah, kalau Alessia emang jarang tidur siang ya. Jam 1 sampai jam berapa tuh? Jam 2. Jam 1 sampai jam 2 tuh, setelah itu disimpan aja handphonenya. Iya. Nanti Dicas. dicas. Iya, berhenti main handphone karena emang udah lowbat. Kayaknya kalau nggak lowbat mah terus-terusan ya main. Nah, terus lanjut lagi nanti main handphone kapan? Malam? Enggak disimpan. Disimpan aja, lanjut lagi kapan? Besoknya. Tapi kadang Trianisa sama Alessia kadang orang tua suka negur gak sih kalau kelamaan? Kadang gimana negurnya? Main HP wae. HP wae, belajar jangan gitu. Mah lagi belajar. Nah, iya kalau dulu kan emang nggak pakai handphone ya kalau belajarnya langsung dari buku karena sekarang mau tidak mau memang dari handphone, informasi apa-apa dari handphone, ibu guru sampaikan pengumuman juga ya dari handphone gitu kan. Alessia juga pernah ditegur, gimana ditegurnya? Jangan main HP terus. Jangan main HP terus Alessia gitu ya. Belajar. Iya mah sambil gini iya mah. Gitu ya. Tapi memang ketika ada orang tua yang menegur seperti itu, kalian jangan jangan merasa risih. Maksudnya bunga mah mending larang-larang wae, karena sebetulnya itu untuk kebaikan kita. Karena pasti ada efek-efek yang timbul kalau kita kelamaan main handphone atau berada di depan layar komputer. Efeknya apa sih? Bisa bikin pusing. Bikin pusing. Mata lelah. Mata lelah tuh gimana? Aduh, aku lelah. Apa? Mata lelah tuh gimana? Ya, Matanya sakit. Sakit, pegel kayak gitu. Apa lagi? Terus bisa kadang mata teh selalu perih gitu. Perih, benar. Terus apa lagi? Apa? Kecanduan terus ada dilihatin gitu ya. Tapi pernah nggak sampai keluar air mata gitu saking perihnya? Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Kalau pusing pernah? Enggak. Enggak, berarti masih ini entah Alessia-nya masih kuat atau tidak terlalu lama ngelihatnya. Soalnya ibu pernah kan dari pagi sampai sore terus-terusan lihat handphone karena informasi semuanya ada di handphone, terus mengerjakan sesuatu juga di sini. Ibu pernah sampai pusing dan menjauhkan handphone sampai gitu ya. Sama ibu tuh ya dijauhin aja gitu supaya nggak dipegang untuk beberapa jam gitu, karena memang pusing. Dan pernah sampai bercucuran air mata, bukan karena ada yang ngejahatin ibu. Perih liatnya. Makanya sekarang dengan suka ada disediakan atau ada yang jual kamera kacamata anti radiasi gitu ya, kayak gitu, karena ya setidaknya menghindari. Jadi supaya mata kita tidak terlalu lelah, tidak cepat kena radiasinya gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dulu ketika belum corona, paling kan tadi kata Alessia itu dari orang tua dikasih aja ya, dikasih pinjem. Tapi suka lama nggak itu dikasih pinjem? Enggak lama. Itu juga suka diingetinnya jangan lama-lama. Tapi beberapa orang yang pernah ibu tanya ya, mereka tuh punya jadwal main HP. Jadwalnya itu kalau yang dulu ya, kita ngitungnya yang dulu yang sebelum corona melanda. Dulu itu ada yang main handphonenya itu sama orang tuanya hanya diizinkan ketika hari Minggu saja.
Kalau kalian gimana? Tiap hari per jam atau misalkan di hari-hari libur aja? Di hari-hari libur Hari aja. libur. Dulu mah hari libur aja ya, hari libur aja. Yanisa juga sama hari libur aja. Jadi boleh tuh hari libur mah. Jadi ibu juga dulu agak kaget juga ya ketika tahu anak-anaknya diatur oleh orang tua, dijadwalkan oleh orang tua. Kata orang tuanya tuh gini, Bu Guru, kalau anak saya nggak pegang HP kalau selama pembelajaran, hanya pegang HP-nya ketika waktu libur aja. Wah, kata ibu teh hebat ya kalau kayak gitu. Jadi anak tuh sudah dijadwalkan, diatur sejak masih kecil. Jadi jangan sampai terlalu gitu ya main handphonenya, karena tadi bisa bahaya juga ke kitanya ya kayak gitu. Oke nih, berbicara mengenai teknologi pasti kan ada kekurangan sama kelebihannya ya. Iya. Gak mungkin setiap hal itu bagus terus. Pasti ada yang kurangnya atau yang tidak baiknya ya. Sama aja kayak misalkan kalian pembelajaran daring, gak selamanya pembelajaran daring itu menyenangkan. Pasti dulu suka gini, aku pengen lah belajarnya di rumah gitu ya, gak ke sekolah, capek ke sekolah mah. Sekarang dikasih nih belajar di rumah setahun. Rasanya gimana? Bosan? Bosan gak? Bosan, malah nggak ngerti Bu. Nah sama juga sama kita menggunakan teknologi, yang utamanya sekarang yang digunakan adalah apa? Zoom lewat apa? Zoom teh lewat handphone, lewat laptop ya, kayak gitu. Pasti ada kekurangan sama kelebihannya benda yang kita gunakan itu. Nih Alessia, menurut Alessia kok ibu jadi balelo gitu. Nah, menurut Alessia nih, kelebihan yang Alessia rasakan ketika Alessia sekarang setiap hari pakai teknologi berupa handphone itu, apa sih yang Alessia dapatkan? Dapat informasi yang tadinya informasi itu sulit didapat ya, tapi sekarang lebih mudah. Kan kalau misalkan dulu waktu di sekolah mah Alessia misalkan kata ibu teh, tolong cari arti kata dari rekreasi misalkan ya, nyari di kamus ini kamus bahasa Indonesia ya. Tapi sekarang langsung kemana nih nyarinya? Kalau pakai handphone ke Google ya, biasanya langsung nanya, lebih cepet kayak gitu ya. Kemudian selain menambahkan informasi, apalagi keuntungannya atau kelebihannya? Nambah teman. Lewat apa sekarang? Karena Alessia tadi nggak punya sosial media seperti Instagram, pakai apa sekarang? WhatsApp. Itu juga Alessia kan udah tahu teman-teman tuh di grup. Ada berapa grup sekarang coba di WhatsApp Alessia? Banyak gak? Banyak. Ada grup kelas, grup apa lagi? Bahasa Indonesia, apa lagi? IPS. Terus apa lagi? IPA, bahasa Inggris, PKN dan lain-lain. Padahal orangnya itu aja ya. Tapi kenapa di grup-grupan seperti itu? Supaya lebih memudahkan. Kayak misalkan ibu ngasih tugas IPS, ya ibu ngasih di grup ya IPS supaya tidak tercampur dengan pelajaran lain gitu kan, karena itu jauh lebih memudahkan. Terus apa lagi? Tadi kan bisa dapat informasi lebih banyak. Kemudian yang keduanya nambah teman. Terus apa lagi? Apalagi ya? Banyak gak sih yang Alessia rasakan ketika kita memanfaatkan teknologi dengan baik? Banyak gak manfaatnya? Banyak banget ya yang dirasakan Alessia, sampai Alessia tidak bisa berkata-kata lagi saking banyaknya. Oke, ibu mengerti ya, karena ibu juga sekarang kan merasakan bagaimana rasanya dari pagi sampai malam handphone terus yang dipegang teh, yang dilihat teh, bahkan sampai handphonenya dicas pun ibu masih ngecek karena takutnya ada informasi, ada yang harus ibu sampaikan ke kalian gitu ya, atau disampaikan kepada orang tua ya. Jadi sahabat Lab School, tadi kata Alessia, kelebihan dari menggunakan teknologi itu yang pertama tadi adalah menambah informasi, kemudian yang kedua adalah menambah teman, dan masih banyak lagi. Tapi di sisi kelebihannya ternyata ada juga kekurangannya. Menurut Tianisa, apa sih kekurangan dari handphone yang sekarang kita gunakan? Kekurangannya itu bisa membuat pusing. Kalau terlalu
Banyak. Nah, kalau terlalu banyak atau terlalu berlebihan, betul Iya. sekali. Itu apa lagi? Terus bisa menjauhkan teman yang dekat. Menjauhkan teman yang dekat, betul ya, sahabat Lab School. Jadi seolah-olah menjauhkan teman yang dekat dan mendekatkan teman yang jauh. Apa bu artinya? Saya gini, misalnya Alessia ya sama Trianisa duduk berdua, sampingan, dekat kan? Dekat. Tapi dua-duanya pegang handphone. Apa mendekat tapi kok berasa jauh, nggak ngobrol sama sekali gitu ya. Tapi malah komunikasi cekakak-cekikik ya, ketawa-ketawa sama siapa? Bukan sama teman dekatnya, sama teman yang mana? Teman yang jauh malahan. Jadi malah justru menjauhkan teman yang dekat dan mendekatkan teman yang jauh. Dan seringnya kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman, yang dipegang apa? Handphone. Padahal temennya lagi ngobrol, kabar kamu gimana sekarang, ayah gimana, ibu gimana, sehat? Terus yang lihat handphone gini, hah? Ya gitu. Itu ya sering nggak kayak gitu? Pernah kayak gitu. Jadi sibuk sama handphonenya sendiri. Itu tidak boleh ya. Jadi ketika ada orang yang sedang ngobrol, mengajak ngobrol, ya kita ajak ngobrol juga ya. Jangan sampai sengaja orang lain teh nanya kabar, udah baik gitu ya, nanya ke sana ke sini ya nanti lihat handphone gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Terus apa lagi tuh Trianisa? Terus bisa juga bikin minus gitu. Bikin minus. Iya. Ya, ada nggak teman kalian yang entah itu satu kelas atau ya teman-teman lah aja ya, teman kalian yang masih kecil tapi minusnya udah gede banget? Ada. Pernah nanya nggak kenapa itu? Enggak. tapi ibu dulu pernah nanya ya, kenapa kamu Emin berapa? Minus sekian katanya ya. Kenapa? Ya bu, aku nonton TV-nya gini terus. Kalau dulu mah kan belum dikasih handphone masing-masing, jadi kena TV terus gitu ya. Kalau sekarang justru makin parah nih, gini terus ya. Tapi mau bagaimanapun juga, ketika kita menolak benda ini, ya kita ketinggalan informasi. Dan ketika kita menerima benda ini, ya kita harus pintar-pintar, ya. Jangan sampai kebalik. Harusnya kita memanfaatkan teknologi, jangan sampai justru teknologi yang memanfaatkan kita, ya. Jangan, harusnya kita yang mengatur handphone, mengatur pemakaiannya. Jangan sampai nih malah handphonenya yang menguasai kita. Mau nggak dikuasain sama handphone, sama teknologi? Enggak, harusnya manusianya yang harus bisa mengolah, mengatur ya, supaya bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Oke, kemudian Trianisa sama Alessia, tolong dong sampaikan ke teman-teman, ke sahabat Lab School yang ada di rumah, cara bijaksana kita atau cara yang baik dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang sekarang kita miliki ya, yang sekarang difasilitasi oleh orang tua kepada kita. Karena ibu yakin sahabat Lab School hampir semuanya sudah pada pegang apa ini namanya handphone. Ibu yakin sekarang mah yang tadinya nggak dikasih juga ngerengek minta. Karena alasannya apa? Belajar daring. Belajar daring, padahal ada main game juga sih. Nah, gimana sih cara bijaknya? Trianisa sama Alessia kasih tahu ke sahabat Lab School semua cara bijak kita dalam menggunakan teknologi yang sekarang kita miliki. Trianisa dulu deh, sampaikan ke sahabat Lab School. Sahabat Lab School, jangan terlalu banyak main HP. Soalnya itu juga bisa merugikan diri kita sendiri. Iya betul sahabat Lab School yang dikatakan oleh Trianisa. Jadi jangan terlalu banyak. Yang namanya yang banyak itu atau terlalu berlebihan itu ya tidak baik. Makan juga kalau berlebihan baik tidak? Tidak, kekenyangan gitu ya, sampai nggak bisa gerak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul, berarti tadi harus mengatur jadwal gitu ya. Dari Alessia ya. Coba ke sahabat Lab School, dibatasi waktu. Oke, terus apa lagi? Diawasin sama orang tua perlu nggak? Perlu juga, ya betul sahabat Lab School, kata Alessia harus dibatasi waktunya. Jadi setelah pembelajaran selesai, misalkan ada waktu nih 1 jam aja untuk main handphone ya, main game atau apa. Jadi setelah itu sudah ya, karena itu bisa merugikan diri sendiri juga. Kemudian harus ada pengawasan dari orang tua, betul, harus ada pengawasan dari orang tua. Kalau
kalau yang orang tuanya memang ada di rumah, atau nanti ketika misalkan orang tuanya tidak ada di rumah, nanti ketika orang tua pulang ke rumah, anak-anak bisa menceritakan kepada orang tua, "Mah atau Pah, tadi aku belajar ini, terus sudah belajar, aku main handphone dulu sebentar. Ini nih yang aku buka, aku nyari ini." Nah, itu diceritakan ya sama orang tua supaya orang tua tahu apa yang anak-anak buka di handphone kalian. Dan tapi sebetulnya tanpa anak-anak menceritakan pun itu orang tua suka lihat-lihat ya. Ya, pinjam dulu handphonenya kayak gitu kan, pinjam dulu. Padahal kita lihat ya, lihat-lihat apa yang sudah kalian buka gitu. Supaya apa? Bukan membatasi kalian atau tidak boleh, tetapi kita harus tahu penggunaannya untuk apa. Selama penggunaannya itu baik ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan sampai digunakan untuk hal yang tidak baik. Seperti itu ya Alicia sama Trianesa. Oke, Alicia kenapa ngantuk? Enggak Bu, matanya aja mau kayak gini Bu. Oke, nah alhamdulillah sahabat Lab School semua, untuk podcast kali ini sama Trianesa dan Alicia sudah selesai ya di EduFuncast-nya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi dengan teman-teman yang lain juga di EduFuncast dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya. Suka nonton nggak biasanya EduFuncast? Suka nonton, jangan nonton yang diri sendiri aja. Nanti ketahuan ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan semoga sahabat Lab School yang ada di rumah tetap berada dalam keadaan yang baik ya. Oke, mengenai teknologi itu pilihan kita, mau dimanfaatkan oleh teknologi ataukah kita yang memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke,